Banjir Wai Umban Lampung Utara merendam ratusan rumah. Banjir kawasan Parerejo Pringsewu merendam puluhan hektar sawah. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Bencana banjir susulan di Lampung Utara dan Pringsewu menjadi sajian utama hari ini. Luapan Wai Umban merendam ratusan rumah dan memaksa warga mengungsi. Sementara banjir susulan di Pringsewu memperluas areal sawah gagal panen. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Banjir Wai Umban merendam 700 rumah warga Cempedak, Kota Bumi dan Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara Selasa dini hari. Arus sungai meluap setelah hujan deras lebih 5 jam. Warga bergegas mengungsi ke dataran tinggi. Segera mengungsi karena debit air semakin meninggi. Adapun barang-barang yang bisa diungsikan, silakan diungsikan. Banjir Wai Umban menerjang perumahan warga Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Hujan deras mengguyur kawasan Kota Bumi lebih 5 jam sehingga luapan arus sungai cepat melampaui ketinggian 1 meter. Terjangan banjir pada Selasa dini hari menimbulkan kepanikan. Warga bergegas mengungsi sambil membawa harta benda ke dataran tinggi. Evakuasi lansia, orang sakit, dan bayi cukup merepotkan. Bencana kali ini merupakan banjir terbesar kedua sejak tahun 1995. Luapan Wai Umban merendam 700 rumah warga 3 kecamatan, terdiri 5 kelurahan. Kawasan banjir termasuk Kelurahan Cempedak, Sri Basuki, Tanjung Aman, dan Kelapa 7. Duduk ke situ loh. Wih, ke atas. Wah, ini udah besar bener ini daripada yang kemarin. 1 meter lebih nih. Nah, udah lebih dari 1 meter. Terus warga udah diungsiin ini. Sudah semua. Sudah semua diungsiin. Iya. 95 yang pertama. Ya. Nah ini banjir yang kedua yang paling besar ya. Sampai sini ya. Iya. Jam berapa tadi? Udah hujan besar. Masyarakatnya diungsikan semua. Ya kami ungsikan untuk sementara ini karena posisi mereka ini malam dan darurat, kami langsung instruksikan untuk mencari tempat yang tinggi yang lebih aman lagi. Terjangan banjir bertepatan jam tidur lelap waktu dini hari, membahayakan warga bantaran sungai. Pendataan Kepala Lingkungan dan BPBD Lampung Utara tidak menemukan korban. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Banjir Wai Umban dan anak sungai Abung Selatan Lampung Utara juga menggenangi jalan lintas tengah Sumatera Selasa dini hari. Arus lalu lintas Bandar Lampung Palembang macet sepanjang 5 km karena terhadang luapan sungai setinggi setengah meter. Jalan lintas tengah Sumatera Lampung Utara kebanjiran 3 kali dalam sepekan. Arus anak sungai Kali Bening Abung Selatan meluap ke jalanan setelah hujan deras lebih 5 jam. Ketinggian banjir sekitar setengah meter. Lalu lintas 2 arah Bandar Lampung Palembang macet sepanjang 5 km. Banyak warga Kota Bumi terjebak banjir beruntun di jalan lintas tengah Sumatera. Petugas menelusur aliran sungai menemukan pemicu banjir berupa penumpukan sampah dan penyempitan alur. Maunya diiniin sih, bilang sama ini kita dibagusin perjalanan ini supaya nggak banjir lagi. Tadi dari mana Ibu? Dari rumah sakit, menjenguk ibu sakit. Mau pulang kemana? Mau pulang ke Kemang Tanjung. Satlantas Polres Lampung Utara memandu lalu lintas. Laju kendaraan tersendat karena jalan dan drainase terendam. Puluhan sepeda motor rata-rata mati mesin karena menerobos banjir. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara.
Genangan banjir Wai-Umban Lampung Utara tadi pagi mulai surut. Meski begitu, pengungsi bertahan di kantor kelurahan dan musola karena khawatir banjir susulan. Korban banjir mengeluh kekurangan sembako dan terserang gatal-gatal. Banjir susulan masih mengintai permukiman bantaran Wai-Umban Lampung Utara. Cuaca mendung dan arus sungai masih deras. Warga enggan berbenah usai kebanjiran 3 kali dalam sepekan. Takut katanya di Permasi ada mau datang lagi hujan. Oh gitu ya, Ya, masih takut ada banjir susulan ya? Susulan. Jadi masih Ragu-ragu separuh masih ya. diungsian ya? Separuh. Terus nggak dibawa masuk dulu ya barangnya? Enggak. Takut ada susulan lagi. Oh takut ada banjir susulan lagi? Ya, banjir susulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara mendata korban banjir antara 500 dan 600 rumah. Korban terparah meliputi Kelurahan Cempedak, Tanjung Aman, dan Sri Basuki. Puncak banjir mencapai 1,5 meter. Warga mengeluh kekurangan sembako. Himbauan kami untuk berhati-hati, tetap siaga. Khususnya di warga dan masyarakat kita yang di lantaran pinggiran sungai, karena kita tidak tahu curah hujan ini. Kalau menurut dari BMG, curah hujan ini masih akan turun selama bulan Maret. Jadi belum aman lah. Sementara hanya gatal-gatal, sakit gatal-gatal sama ya mungkin pusing kepala, pilek anak-anak itu kan pada mungkin kedinginan. Itu kita sudah koordinasi dengan pihak kesehatan, terutama puskes kita untuk dapat memberi pengobatan di kelurahan kita. Mendung tebal seputar kawasan banjir mengkhawatirkan terjadi hujan deras dan banjir susulan. Warga bantaran sungai diimbau waspada. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, puluhan hektar persawahan Pekon Parerejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, terendam banjir. Tanaman padi berumur 2,5 bulan membusuk dan gagal panen. Kawasan Parerejo sulit menghindari banjir karena terkepung 3 aliran sungai. Banjir menerjang Pekon Parerejo, Pringsewu dalam 2 pekan. Banjir pertama merusak infrastruktur dan perumahan. Banjir kedua Senin sore hingga hari ini tidak sampai menerjang permukiman, namun merendam puluhan hektar sawah. Tanaman padi menjelang panen akhirnya membusuk. Pekon Parerejo sulit menghindari banjir selama puncak musim hujan. Kawasan ini masuk dataran rendah dan terkepung 3 aliran sungai, yaitu Wai Militari, Wai Padang Ratu, dan Wai Mada. Kades Parerejo Mustafa mengakui wilayahnya makin sering kebanjiran akibat penumpukan sampah dan pendangkalan sungai. Sampah menyumbat bendungan Padang Ratu wilayah Parerejo sehingga arus sungai luber ke permukiman. Wilayah terendah dari Kabupaten Pringsewu, penghujung dari Kabupaten Pesawaran, dan penumpukan sampah. Sampah-sampah itu sendiri adalah sampah material dari wilayah Pesawaran yang menumpuk di atas bendung Padang Ratu 3 yang ada di wilayah Parerejo. Artinya penumpukan sampah itu berpotensi akan menghambat aliran Padang Ratu yang akhirnya meluap sampai ke tingkat pemukiman. Warga Pringsewu sulit mencegah penumpukan sampah rumah tangga maupun sisa pertanian. Sampah ini pembuangan warga bantaran sungai wilayah Kabupaten Pesawaran. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Warga Kota Gajah, Lampung Tengah memilih kepala dusun ala pesta demokrasi pilkada atau pilpres. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, warga Kota Gajah, Lampung Tengah dilanda demam pemilu. Mereka repot-repot memilih kepala dusun layaknya pemilihan kepala daerah atau pilpres dan pemilu legislatif. Pesta demokrasi ala pilkadus ini menggunakan dana iuran masyarakat. Silakan Mas, kopi nopo teh? Warga Kota Gajah, Lampung Tengah memilih kepala dusun Margo Rahayu. Sesuai Undang-Undang Desa, kepala dusun sebenarnya cukup ditunjuk kepala kampung. Warga repot-repot menggelar pemilihan karena terbiasa demam demokrasi layaknya pilkada atau pilpres.
Warga membiayai pemilihan kepala dusun dengan dana iuran sukarela. Pemilihan menyertakan 5 calon, yaitu Petahana Dwi Ningsih, Tarono, Surya Putra Pamungkas, Hartoko, dan Robit Setiawan. Ya, harapan dulu Pak Gano. Dimasukin ke TV nanti, masuk TV. Pemilihan kepala dusun berjalan lancar, aman, dan sukses. Komite dusun bertindak sebagai panitia pilkadus. Tata cara pemilihan sama dengan pilkada atau pilpres. Perbedaan adalah pemilih mendapat jatah sarapan sebelum mencoblos. Kepala Kampung Kota Gajah Ahmadi bergembira melihat antusiasme masyarakat memilih kepala dusun. Kemudian ambil sarapan. Seharusnya kan itu hak prerogatif kepala kampung, tapi untuk membangkit demokrasi di dusun, maka saya adakan pemilihan kampung, pemilihan kepala dusun secara demokrasi. Semuanya diselenggarakan, udah saya bentuk komite dusun, sehingga terselenggaranya dusun itu secara mandiri. Tapi antusias masyarakat luar biasa memang saya lihat pemilihan kepala dusun ini, karena mereka merasa terpenuhi daripada ini hak-hak mereka untuk memilih kepala dusun. Pemungutan suara selesai pukul 13. 5 kandidat dan pendukungnya tampak tegang selama penghitungan suara. Calon nomor urut 1, Tarono, mendapat suara terbanyak dan terpilih sebagai kepala dusun Margo Rahayu. Roy Emperlioli, MNC Media, Lampung Tengah. Partai Amanat Nasional mulai menjaring bakal calon gubernur Lampung meskipun jadwal pemilihan masih 1,5 tahun. Sejumlah nama meramaikan bursa calon termasuk petahana Gubernur Ridho Fikardo dan Wakil Gubernur Bahtiar Basri serta mantan Bupati Lampung Selatan Rico Menoza. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional DPW PAN Lampung menyongsong Pilkada serentak Juni 2018 dengan penjaringan bakal calon gubernur wakil gubernur Lampung, serta bakal calon bupati wakil bupati Lampung Utara dan Tanggamus. Masyarakat maupun organisasi politik dapat mengajukan nama bakal calon gubernur secara manual atau online. Sejumlah nama meramaikan bursa bakal calon gubernur, antara lain Ketua DPW PAN Lampung Bahtiar Basri, Petahana Gubernur Ridho Fikardo, dan Ketua DPD Golkar Lampung Arinal Junaidi. Ada juga mantan Bupati Lampung Selatan Rico Menoza dan mantan Bupati Lampung Timur Irfan Nuranda Zafar. Kita kan punya kader asli, kader kontan lah itu, yang sekarang juga sebagai wakil gubernur, Pak Bahtiar. Beliau kan ketua DPW PAN Lampung. Nah, kira-kira untuk PAN sendiri akan memunculkan siapa selain Pak Bahtiar? Oh, banyak kan. Kader Lampung yang terbaik itu untuk Lampung kan banyak. Sekarang ada Mas Ridho, ada Pak Bahtiar, ada Pak Zainuddin Lampung Selatan, ada Mas Riko mantan Bupati Lampung Selatan, kemudian ada masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Bursa bakal calon Bupati Wakil Bupati Tanggamus dan Lampung Utara memunculkan nama Sekretaris Komisi 2 DPRD Lampung Joko Santoso dan mantan Bupati Tanggamus Fauzan Syai. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Pemkot Bandar Lampung melanjutkan proyek jalan layang dan jalan bawah tanah. Ikuti informasinya sesaat lagi. Taman Nasional Waikambas masih menjadi primadona wisata Lampung Timur. Kawasan konservasi dan pusat latihan gajah ini menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Pemkab Lampung Timur tahun ini mempromosikan 22 paket wisata lainnya. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlis Yandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ekowisata Taman Nasional Waikambas masih menjadi primadona Lampung Timur. Atraksi gajah jinak menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Pengunjung terhibur gajah bermain sepak bola, berjoget, atau unjuk ketangkasan. Taman Nasional Waikambas sempat menutup atraksi gajah sehingga menurunkan kunjungan wisatawan. Atraksi kembali tergelar sejak tahun lalu. Wisatawan kembali ramai pada akhir pekan atau masa liburan.
Setelah festival panen padi, menyusul festival BMX, ajang ini menumbuhkan pola hidup sehat. Kegiatan terpusat di Islamic Center Sukadana. Akhir Maret berisi festival kicau burung. Penghobi burung, komunitas fotografi, dan industri kreatif bakal terlibat. Lomba kicauan terpanjang satu tempat dan kicauan terpanjang pindah tempat ini berkolasi di Jepara. Tasyakuran laut tergelar awal April. Agenda ini bertujuan melestarikan budaya nenek moyang sebagai bangsa pelaut. Wisata ini berupa menghias kapal, tumpengan, olahan makanan ikan, dan hiburan rakyat. Tasyakuran laut sekaligus memupuk harapan tangkapan ikan bertambah banyak. Lokasi kegiatan di Labuhan Maringgai. Pekan Seni berlangsung pertengahan April di Bandar Sribawono. Acara ini meningkatkan kecintaan seni dan budaya Lampung Timur. Pekan Seni menggelar lomba gitar tunggal, bebandung, bedana, pecak, tari piring, gending Sriwijaya, dan jaipong. Agenda berlanjut pemilihan muli mekhanai dengan peserta pelajar SMA dan mahasiswa. Lampung Timur juga mengagendakan begawi adat Lampung di Sukadana pada pertengahan Mei. Anugerah buat saya, penghormatan yang luar biasa, diberikan gelar Ratu Mangku Bumi. Semoga pemberian gelar dari seluruh tokoh adat, seluruh lead penyimbang, apa yang digelarkan kepada saya mampu saya jaga. Lampung Timur memiliki garis pantai panjang termasuk Pantai Kerang Mas Labuhan Maringgai. Pengembangan wisata alam ini menunggu pengelolaan secara baik. Sektor pariwisata merupakan salah satu program unggulan Bupati Husnunia Halim. Pengembangan objek wisata menganut konsep Sabta Pesona Wisata, yaitu unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah tamahan, dan kenangan. Kayak pembersihan itu nggak ada. Sebenarnya kan sebelum 1 minggu acara ini disemprot, dibagusin lah. Sayang gitu loh, banyak kecewa ini. Kayak jalan-jalannya itu masih jelek juga itu jalannya itu. Pak, jadi tambah muda ya Pak? Kita akan garap ini menjadi satu destinasi wisata, sekaligus ini merawat peninggalan, merawat aset-aset purbakala kita. Kemudian bagaimana kita maksimalkan ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar sini. Jadi aksesnya pun kita lihat sudah istilahnya PR nggak banyak lagi, tinggal bagaimana memanage lokasi. Agenda wisata lainnya Festival Kuliner Ramadan, Petualangan Motor Cross, Gebyar Wisata Mudik, Festival Layang-Layang, dan Festival Petik Lada. Ada lagi Festival Dayung Waibungur, Festival Tari Melinting, dan Festival Tapak Tilas Purbakala. Lampung Timur memiliki potensi wisata andalan nasional maupun internasional. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur.